Weekend datang, waktunya healing sambil jajan. Asik! Nih foodies kayak Cika yang lagi cosplay pelari culture dia di taman terbarunya Jakarta yang lagi viral bingit. Jangan kaget ya foodies, katanya di sini ada lapangan padel gratis loh. Wih! Yes, pemirsa makan receh. Bos aku tahun ini adalah rajin olahraga di ruangan terbuka kayak gini. Apalagi ini baru diresmiin ya. Aku lagi ada di Taman Bendera Pusaka. Rame banget di sini lagi pada olahraga. Aku juga tadi habis jogging, sekarang aku stretching. Banyak bocah nih. Ada ibu juga nih. Waduh, halo. Ngobrol bentar ah. Hai semua. Hai semua. Hai. Dadah kamera di sana. Hai. Ini adalah Cika Lovers ya, tepuk tangan boleh. Buat warga ibu kota atau luar kota pasti butuh keluar dari zona mumet yang deket-deket aja di tengah kota ya kan? Tenang aja, ada yang baru nih foodies, Taman Bendera Pusaka resmi dibuka, gratis pula. Fasilitas olahraga yang lengkap emang jadi jagoan utama taman ini. Mulai dari jogging track, lapangan basket, sampai bulu tangkis. Tapi jagoan utamanya jelas yang satu ini dong, yap lapangan padel. Akhirnya foodies Jakarta bisa padel gratis nih, mantap. Ayolah Cika, jangan malu-maluin ya. Out, oke, mantap. Vamos. Thank you Kak. Thank you my partner. Oke, pemirsa makan receh. Seru banget ternyata main padel di udara terbuka hijau seperti ini ya. Gratis lagi. Cuma tinggal daftar doang, habis itu udah tinggal tunggu nomor antrian. Lumayan gratis 1 jam. Aku tadi kalah ya Kak. Gak apa-apa, tapi yang penting sehat dan berkeringat. Oke, aku mau lanjut makan. Lapar. Let's go. Jogging udah, mabar padel udah, mantep ya kan? Tinggal kita jaga bersama nih fasilitas umumnya. Nah sekarang kita isi perut yuk nggak usah pusing, pedagang makanannya udah ready semua tuh foodies. Yuk dipilih. Aduh foodies, lelah banget habis olahraga. Aku langsung pesen minuman sehat, ini pure smoothies, dan aku juga udah pesen nih nasi mercon barito, lihat nih. Aku pesannya langsung yang nasi campur, kan ini ada kulit, ada cakalang, ada pentol, sama ceker tanpa tulang. Aku coba kulitnya dulu ya foodies. Ya ampun Cika, kayaknya belum puas nih ya keringetan habis olahraga. Siap-siap keringet ngucur lagi nih habis makan sambal mercon. Sekarang aku mau makan pentol. Pedas tapi nggak terlalu pedas banget karena aku tuh tingkat kepedasan aku tuh benar-benar tinggi ya. Kalau buat yang suka pedas 7/8. Tapi kalau nggak suka kayaknya ini di atas 10 deh. Kayaknya enak banget sih si pentol ini. Wih foodies, nasi merconnya itu full aneka lauk merah merona. Ini sih nggak cuma bikin mata melotot tapi lidah juga bergidik nih. Ada 6 pilihan lauk, mulai dari sayap ayam, ikan cakalang, otak-otak, kulit, pentol, serta ceker tanpa tulang. Tampilan boleh beda, tapi kalau rasa dijamin sama, pedas. Ceker, enak banget cekernya tanpa tulang ya. Kebayang, langsung aku campur pakai nasi. Aduh, enak sekali nih. Cukup mudah untuk dipotek. Cekernya langsung aku pakai nasi nih. Gurih, pedas. Tapi buat aku sih, ini mah pedasnya masih level standar lah. Eits, ada yang sama-sama Cika nggak nih? Udah makan berat tapi masih pengen ngemil. Tenang, camilan kekinian ada di sini. Cap-cip-cup, Cika pilih yang mana nih ya? Nih foodies, aku udah pesen cemilan. Ini adalah chicken roll dari Cikumbar. Dia tuh
kayak crispy keras di luar, crispy di luar, dan nggak tahu di dalamnya kayak gimana ya. Maksudnya lembut ya. Pertama, daging ayamnya digulung lalu dibalur dengan adonan tepung. Setelah itu digoreng deh tuh sampai golden brown. Nah, yang bikin beda kalau biasanya saus di bagian luar, yang ini justru jadi isian yang lumer. Sensasi makan ayamnya agak lain ya kan, foodies? Crispy. Yummy. Oh my god, enak sekali. Gurih. Langsung berasa chickennya. Ini sih benar-benar full chicken sebenarnya. Hanya di luarnya dipakein tepung. Jadi supaya crunchy. Rasanya juga gurih, pedas, creamy. Pilihan sausnya ada cheese, mentai, serta creamy garlic. Sedangkan taburannya ada rumput laut, balado, dan keju tabur. Tinggal mix and match sesuai selera ya. Gak ada yang salah deh tuh. Gimana foodies? Butuh healing sambil kulineran? Ya udah langsung tancap gas ngeng ke Taman Bendera Pusaka, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Tapi enak banget, enak. Foodies, kata brakot diambil dari bahasa Jawa brakot yang artinya tuh digerogotin. Ya iyalah, orang isi asal di sini tuh jumbo kayak begini coba. Kudu digerogotin nih. Jadi aja deh tuh ya kan, kuah gelap ini dinamain kuah brakot. Kuah ini tuh gurih mantep banget karena dari kaldu rebusan tulang sapi dan warna gelapnya berasal dari campuran kecap manis khas Solo yang legit and lazis. Rasa rempahnya juga kuat banget loh foodies. Ada campuran sereh, ada juga lada, bawang merah, kemiri, dan daun jeruk ngumpul semua. Foodies, kaki sapinya boleh jumbo pakai banget, tapi dijamin empuk nih, gampang digigit tanpa perlawanan. Itu karena selain direbus selama berjam-jam, udah dipresto duluan selama 2 jam, jadi dijamin empuknya no play-play deh tuh. Ayo foodies, info penting nih, menu spesial satu ini jumlahnya terbatas ya. Jadi kalau mau kebagian brakot kaki sapi yang jumbo ini wajib datang pagian. Oke. Ya udah, biar kamu gak nyasar, scan dulu dong tuh barcode di layar buat nandain lokasinya. Cus! Kita coba. Aku dapat otot. Karena satu kaki ini foodies, ini paket komplit banget. Kikilnya ada, ototnya ada. Coba ya. Dagingnya juga masih ada. Enak. Foodies, balungan leher ini tuh sepintas mirip kayak iga ya, tapi rasa dagingnya tuh lebih gurih dan dagingnya berserat. Karena masih banyak daging yang nempel, cita rasa kuah brakotnya nempel benar. Definisi menu receh, tapi rasa nggak recehan lah pokoknya, mantap. Gak kalah menarik, foodies. Di sini ada balungan. Ini balungannya bukan dari kaki, paha, tapi dari leher, kerongkongan. Ini tuh benar-benar diambil dari leher sapi. Kita lihat ya,
teksturnya daging tuh empuk juga dan lembut tuh ya kan. Foodies, awalnya kuah brakot Mas Aan ini tuh cuma resep rahasia keluarga yang dimasak buat orang rumah aja. Sekarang malah jadi kuliner wajib nih ya kalau main ke Jogja. Keren banget kan? So Foodies, buat kamu yang mau cobain soto endul dengan kaki sapi jumbo harga receh, langsung aja cus deh scan barcode-nya. Gercep tandain lokasi biar kamu nggak kecarian. Mau cobain ya? Pokoknya nonton terus makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Brakot. Foodies, yang warna-warni memang menarik, apalagi rasanya ciamik. Dan ini dia, es campur selendang mayang Kang Wawan. Emang bener Foodies, totalnya ada 4 jenis isian yang berbeda. Ada selendang mayang yang warnanya colorful banget, bubur sumsum yang hijaunya gak kalah ngejreng, bubur mutiara yang super pink, dan si bulat-bulat gemoy candil nih. Duh, rame ya. Paduan rasanya juga gak tanggung-tanggung Foodies. Kang Wawan ngasih manis wanginya dari kental manis dan juga gula merah, sementara gurihnya dari santan buat ngimbangin si rasa manisnya biar gak giung gitu loh Foodies. Dan biarpun ada esnya, tekstur kuahnya tetap creamy loh. Oke laki, langsung kita takis gak sih? Wah, ini aroma gulanya ini berasa banget. Aroma manis-manisnya itu yang memang bener-bener udah menusuk hidung. Seger banget. Satu kata, ya udah ini manisnya memang manis banget karena memang ada gulanya iya, dikasih santan jadinya gurih, plus dikasih juga kental manis jadi bikin memang manis banget. Nah, karena semua isian ini dari beberapa jenis tepung yang berbeda, jadi setiap suapan tuh ada sentuhan aroma wangi yang beda juga Foodies. Bubur sumsum dari tepung beras lebih terasa wanginya ketimbang selendang mayang yang terbuat dari hangkue. Ini saking lembutnya si sumsumnya, jadi pas aku masukin ke dalam mulut itu langsung hilang tanpa dikunyah. Sama-sama lembut, cuman memang untuk selendang mayang ini lembutnya ini beda banget. Dia lebih ke arah kayak kenyal. Tapi kalau untuk sumsumnya, Foodies, dia lebih ke arah kayak terlalu rapuh gitu kan. Seperti hati saya yang gampang rapuh. Nah, kalau si bulat coklat ini ada sedikit aroma wangi ubi dan rasa-rasa manis yang masih tertinggal di lidah tiap kali kita kunyah. Sementara bubur mutiaranya nggak manis nih, tapi punya tekstur yang unik. Dinginnya iya, wanginya ada, manisnya apalagi. Cocok banget nih kalau kita habis makan siang. Dengan makan-makanan yang penuh dengan santan, penuh dengan sambal, penuh dengan minyak-minyakan, itu ditutup sama es ini tuh mantep banget. Cuma nih, for your info Foodies, lagi-lagi kalau mau dapet yang enak ya kudu ada effortnya ya. Dari sejak buka jam 10 pagi, udah mulai berdatangan tuh para pembeli. Udah gak kehitung deh mana yang langganannya Kang Wawan, mana yang FOMO. Ayo, kalian FOMO juga nggak? Kita spill alamatnya ya, mana tahu ada yang tiba-tiba pengen ngeborong gitu. Soalnya kan ini receh banget Foodies, cuma 15.000 aja. Apalagi bisa request kombinasi isinya sesuai selera kita. Yeay, asik kan? Foodies, langsung aja deh, langsung cus datang ke sini ke Jalan Nusa Indah Raya, daerahnya Pondok Kopi. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini aku bukan mau lagi nangkap burung dara, Foodies. Tapi aku lagi ada di Little India. Mau kulineran sekitar sini. Katanya ada makanan, jajanan khas India yang unik dan viral banget. Ini burungnya banyak banget ya. Aduh, yuk ikut aja yuk. Vibes-nya emang berasa di India banget ya Foodies, tapi ini tuh adanya di Penang, Malaysia. Sebagian penduduk Malaysia itu emang berasal dari etnis India Foodies. Nggak heran kalau di kota-kota besar seperti Georgetown ada perkampungan India kayak begini. Little India berada di area warisan dunia UNESCO, jadi bangunannya masih otentik banget Foodies.
suasana India tuh makin berasa karena hampir setiap toko memasang musik-musik Bollywood. Suasananya udah India banget, makanannya juga dong. Nah, hampir sama nih kayak kita foodies, warlock di sini nggak bisa lepas dari yang namanya gorengan. Wih, samosanya foodies. Ini dia samosanya sebelah sini. Wah, banyak ya tadi gua. Gorengan jagoannya emang si samosa khas India ini foodies, tapi masih banyak juga kok menu gorengan lainnya. Ada coconut candy yang terbuat dari kelapa, ada juga yang mirip bola ubi di Jakarta nih, tapi terbuat dari susu. Harganya juga receh foodies, rata-rata cuma Rp1 atau sekitar Rp4.000. Nah yang paling mahal, halwa muscat ini nih, harganya Rp3 atau sekitar Rp12.000 foodies. Nah, ini namanya halwa. Halwa muscat. Ini manis, apa asin? Ya ini memang ada manis, Oh, manis. tapi ada kacang padang. Oh, ada kacang madamnya. Oh, kalau ini apa? Ini kata cucuk bendera, Sorry? cucuk bendera, sweet. Oh gitu. Pilihannya sebenarnya banyak ya. Jadi kalau kesini bisa pilih ini. Boleh mix kalau beli? Boleh. Oh, boleh mix foodies. Jadi kita cobain yang ini, cobain yang itu, pilihannya banyak. Kalau samosa isi apa? Si dia ada ayam, kambing, ubi, sarding. Yang best seller apa isinya? Best seller orang kata ayam dengan kambing lah. Ayam sama kambing yang best seller. Oh, cobain yuk gimana rasa samosa di sini. Nggak cuma warlock aja nih foodies yang jajan di sini. Wisatawan yang datang ke Penang juga doyan banget sama camilan yang disebut segitiga emas ini. Eits, ayo kita coba foodies. Ini samosanya masih anget-anget fresh from wajan. Wah, dia hampir kayak pangsit goreng ya kalau di Indonesia. Aku penasaran isinya, cobain ya. Wow. Dia gurih, sedikit pedas. Ini dia isinya kayak, kalau kalian pernah makan kari India, rasanya kayak kari India nih. Tuh. Jadi agak sedikit pedas, ada wangi-wangi rempah-rempahnya. Tekstur luarnya tuh super garing. Pas digigit nih, tapi itu ternyata dalamnya lembut banget foodies. Isian kentang, telur, dan dagingnya dimasak kari berasa banget kayak bumbu rempah khas Indianya. Gurih, sedikit pedas, dan juga ngeresep banget sampai ke dalam serat dagingnya. Pokoknya mah enak foodies. Kita lanjut ya. Sekilas ini kayak gorengan bakwan. Tuh. Cuma warnanya lebih merah dia. Cobain ya. Ini ada rasa bawang merahnya, bawang bombay. Tuh. Jadi sih kalau di Indonesia ini kayak bakwan ya. Dan uniknya kalau kesini, tuh bisa drive thru. Jadi naik mobil, naik motor langsung mesen dilayanin. Kapan lagi beli samosa bisa drive thru cuman di sini? Aneka gorengan di sini jadi favorit karena selalu disajikan hangat foodies, fresh from the penggorengan. Foodies yang suka makanan manis, ini juga nggak usah worry, tenang, karena pilihan gorengan manisnya juga macam-macam nih. Setiap kali aku nonton film India, ini ada makanan namanya ladu. Ini terkenal banget dan menjadi kudapan atau cemilan asli India. Tuh, dia kayak getuk atau kayak bola ubi ya. Cobain ya. No. Oh, ngerasa dia manis, tapi ada sensasi kayak rasa jahe. Tuh, ada jahe-jahenya. Enak sih. Wah, ini sih judulnya gorengan yang bikin anget tenggorokan juga ya foodies. Karena ladu memang pakai bumbu rempah yang kuat seperti jahe atau kapulaga. Pokoknya kalau ke Penang wajib ke Penang Samosa.
Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Mantap, enak-enak. Foodies, kita jalan-jalan di Penang yuk. Armenian Street ini jadi salah satu spot foto-foto wajib nih emang, karena banyak lukisan dinding yang estetik. Di antara sekian banyak mural di Armenian Street, nih ini dia yang paling ikonik, lukisan anak kecil duduk di motor ini. Judulnya Little Children in Bicycle. Kalau lagi jalan-jalan di Penang nih foodies, terus kamu lihat ada yang rame-rame, samperin aja skuy. Tahu kan artinya apa? Yes, lagi pada ngantri makanan enak. Ini tuh antrian untuk makan di nasi kandar paling legend tuh foodies katanya di Penang. Meski agak mirip dengan nasi padang di Indonesia, nasi kandar tuh resepnya berasal dari pedagang India yang merantau ke Penang. Bisa dibilang nasi kandar khas Malaysia asalnya ya dari Penang foodies. Foodies masih lihat ya, ini antreannya makin panjang. Wow, sampai depan juga full. Jadi terbukti ya, kalau ini mungkin menjadi nasi kandar paling heboh, paling rame yang ada di Penang. Antrinya sih emang panjang, tapi paling lama 10 menit kok kita udah bisa menyantap nasi kandar ini. Pilihan lauknya banyak, tapi kalau mau yang nasi kandar banget, pesen aja sotong, ayam, dan juga telur. Wah, ini sih judulnya kalap sampai nasinya ketutup nih. Nih, aku mau coba di bagian bumbunya nih. Wah, ini makannya mesti pakai tangan sih. Tuh, nasinya penuh dengan bumbunya ya. Cobain. Wow. Kalian bisa request. Ya, misalkan foodies pengen yang banjir, yang tumpah-tumpah kuahnya, boleh minta request. Ini aku request memang mintanya penuh. Sampai bumbu-bumbunya tuh. Coating si nasinya. Terbukti foodies, ini dagingnya masaknya lama banget ya. Sampai medok, sampai gelap deh punya dagingnya tuh. Kita cobain ya, empuk apa enggak ya? Tuh. Empuk banget. Saking empuknya. Tuh. Dicopot pakai tangan itu langsung lepas ya. Wah, ini the best. Saking medoknya si bumbu rempah sampai berasa hangat kita di tenggorokan. Si cere tampilan kan yuk agak mirip sama bumbu ala Minang gitu ya foodies. Tapi kalau soal rasa, mirip juga nggak sih bang? Mungkin ini rasanya hampir kayak rendang, tapi tidak sepedas kayak rendang ya. Rempah-rempahnya sangat berasa dalam tiap suapan. Walaupun bagian dada ya tetap juicy, ya nggak kering dagingnya. Wah. Kenikmatan dalam tiap suapan. Mantap. Mau nasi padang atau nasi kandar sih sama-sama enak ya foodies. Bedanya aroma dan rasa bumbu nasi kandar lebih mirip kayak kari khas India. Foodies, pokoknya kalau ke Penang, wajib cobain nasi kandar Din Mutiara. Komplit, walaupun rame dan ngantri, tapi tenang aja, cepat kok pelayanannya. Tadi aku nggak nyampe 10 menit udah bisa mesen, makan aja, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Saus padang itu berasa banget foodies. Asamnya dapet, gurihnya dapet, pedasnya juga seger. Kayak protein banget sih foodies. Foodies, siapa yang dari kamu nih doyan Bika Ambon? Pastinya banyak ya.
Nah, kalau yang doyan Jasuke ada nggak nih? Wih, pasti makan banyak lagi di tim pada ngacung. Jajanan favorit kita, yes. Iya, jajanan favorit semua umur. Nah, Budis, gimana nih kalau Bika Ambon collab sama Jasuke? Duh, kayaknya bakalan fenomenal nih. Yuk kita cobain yuk di Kota Hujan. Ini boleh coba? Boleh. Bener nih? Terus kalau nggak jadi beli nggak apa-apa? Bener ya? Oh, kita cobain Budis. Bu, cobain bareng-bareng, Bu. Nih, kita cobain. Nih Budis, kita cobain ya. Enak ya, Bu ya? Enak nggak? Enak ya? Kalau rasanya beneran selazis testimoninya, pantesan aja banyak yang bungkus gitu ya. Opsi buah tangan dari Bogor nambah lagi nih Budis. Wih, ternyata dia live baking ya jatuhnya ya tuh. Lihat tuh. Dia langsung dibuat rame banget, banyak banget. Ini kalau kalian beruntung, kalian bisa dapetin kayaknya pas lagi fresh from the oven nih kayaknya nih. Smells good. Jujur li aromanya tuh segong itu loh, wangi pakai banget. Selain Jasuke, Bika Bongko ini jadi varian terbaru yang gak kalah best nih Foodies. Kebayangkan Foodies lazisnya adonan Bika Ambon berpadu dengan daging kelapa asli, beh mantap. Dan enaknya nggak terlalu manis, Bu. Ya, ya. Gurihnya ada, manisnya pas, nggak lebay, dan kelapanya berasa ya. Ada daging kelapa yang beda dari yang lain. Tuh. Kan nggak ada. Jago dia. Eits, itu baru satu. Aslinya ada lebih dari 5 varian Bika Bogor yang bisa kamu pilih. Ada nangka, ubi, talas, termasuk jagung, susu keju alias Jasuke yang jadi pemungkasnya. Jadi gurih-gurih kejunya tuh berasa, abis itu ada manis dari jagungnya, ya nggak Bu? Iya. Enak nih. Ini pantas paling laku nih. Rekomen ini. Kombinasi Bika dan Jasuke itu emang jodoh banget ya Foodies. Definisi duet maut. Apalagi kalau makannya pas anget-anget. Bah, sempurna. Satu kotak berisi 6 Bika ya. Harganya 35.000 Foodies. Berarti satunya cuma 6 ribuan aja tuh guys. Gimana? Mau ngeborong buat oleh-oleh orang tersayang? Cius, boleh banget meluncur langsung ke tokonya ya di Bilangan Pajajaran Raya. Sip! Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies pengen makan mie dan seafood with a view kayak begini nggak? Cus kita nongki yuk di Cafe Arum Wangi, Padang, Sumatera Barat. Foodies, coba lihat. Aku lagi di Muaro Padang, Foodies. Setelah jalan kaki dari Jembatan Siti Nurbaya yang legend itu, aku sampai nih di tempat yang rame banget dikunjungi sama warga Padang, Foodies. Tuh, aku di samping aku ada Muaro, di belakang aku tuh pebukitan. Jembatan Siti Nurbaya nggak jauh tuh, Foodies. Tuh, 2 menit apa 3 menit langsung nyampe di sana, Foodies. Terus di sini nanti aku mau cobain makanan seafood yang katanya lagi rame banget diburu sama orang sini. Foodies, kafe viral yang satu ini tuh emang buka dari jam 5 sore. Tapi sebaiknya datang sebelum itu ya, biar kamu kebagian tempat. Karena yang datang ke sini tuh rame, pakai banget. Jadi habis foto-foto di Jembatan Siti Nurbaya, cus langsung nyari spot makan seafood sambil menikmati sunset. Cakep. Nah, kita coba yuk menu andalannya, mie kuali seafood. Disajikan di wajan kecil, masih panas ngebul Wih, menggoda banget nih Ish. Saus Padang itu berasa banget, Foodies. Di sini tuh, Foodies, bahan-bahan pelengkapnya itu adalah ada saus tiram, ada saus tomat, ada saus cabai, asamnya dapet, gurihnya dapet, pedasnya juga seger. Terus juga nih ditambah isi-isiannya yang ada bawang daun nih, itu bikin jadi lazis. Foodies, pas mie-nya masuk di mulut, itu meledak banget, melt banget di mulut. Kuahnya juga kental, ditambah mie-nya yang kenyal-kenyal, itu ada sensasi-sensasi kayak goyang-goyang gitu loh, Foodies, di mulut. Terus juga nih, Foodies, coba lihat nih, mie-nya tuh. Panjang-panjang banget kan?
Foodies, karena mie-nya direbus pakai kaldu seafood, jadi rasa gurih khas lautnya tuh berasa banget di setiap suapan. Saus padangnya juga nendang nih, campuran bawang putih, bawang bombay, jahe, saus tiram, tomat, and minyak ikan, serta minyak wijannya bikin rasanya lama benar. Foodies, jujur ini enak banget Foodies. Rasa daging kepitingnya yang manis, gurih, dan ada sedikit pedas dari bumbu saus padangnya yang nyerap ke dalamnya. Itu enak banget Foodies. Foodies, warga laut dalam kuali ini tuh rame banget loh. Iya, ada udang, ada cumi, sampai lobster. Nah, wadidaw nggak tuh? Tenang aja Foodies, aroma amis khas lautnya tuh udah bye-bye kok. Ketutup dengan proses masak dan juga rempah-rempah dari saus padang yang melimpah. Yes, persifutan di sini tuh semuanya udah dibersihin plus direbus dengan daun-daun aromatik. Cakep kan? Nih, ini dia nih gongnya Foodies. Daging lobster kesukaan aku banget nih Foodies. Biasanya kan ini mahal banget ya Foodies ya. Coba nih Foodies. Dagingnya tuh mudah banget tuh buat diambil. Wah. Nggak keras sama sekali nih Foodies. Tuh, coba lihat tuh. Dibanding kepiting tuh Foodies, kalau tekstur dari daging lobsternya coba kayak gini nih Foodies. Padat dan pastinya kenyal-kenyal. Tuh, pas dimakan. Juara, ini enak banget. Kayak protein banget sih Foodies. Pas nyampe mulut tuh dia langsung melt banget dagingnya. Dan juga aku ngerasainnya di sini kayak lebih cenderung ke manis Foodies. Tapi ada pedes-pedesnya juga. Foodies, coba lihat tuh Foodies. Nggak cuma di bagian badannya Foodies. Tuh, bagian kepalanya juga full banget daging-dagingnya Foodies. Foodies, buat kamu yang gak mau makan mie, cus pilih paket nasi plus saus padang seafoodnya ya. Yang ini sausnya lebih gurih karena dikasih tambahan telur yang lebih banyak. Jadi kuah itu lebih creamy, lebih kental, dan pastinya makin lazis bener. Foodies, versi seafood saus padang 1 meter ini tuh mirip kayak seafood tumpah ya. Jadi emang buat makan rame-rame nih guys. Makanya yang datang ke sini tuh kebanyakan bareng sama keluarga atau bestie. Mana harganya receh aja, mulai dari 25 ribuan. Mantep kan? Mantep pastinya. Dompet friendly gitu loh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan lagi Foodies. Enak banget, manisnya pas, coklatnya lumer di mulut, adonannya juga lembut banget ya Foodies. Nuang adonan cookies kecetakannya kayak sampai luber-luber ya Foodies. Ngasih isian kejunya juga nggak pakai plate. Varian coklat lavanya juga meleleh Foodies. Cute. Cookies Cikme yang menggoda banget ini adalah andalannya warga Malang. Tapi di sekitaran Jakarta udah ada juga nih Foodies. Just kita meluncur ke Pamulang. Harganya mulai dari 6.000 aja, tapi ukurannya dong gede-gede banget. Adonan yang lumer mampu menghasilkan cookies dengan tekstur yang super lembut. Masak cookiesnya sekitar 10 menit. Jadi kalau mau menikmati cookies yang masih hangat ya sabar dikit ya Foodies. Nah, kalau Foodies mau cobain yang best seller, pilih yang coklat lava ya. Katanya sih nyoklat banget karena ada lelehan coklat di dalamnya. Aromanya Foodies mantep ya. Kecium sampai sana nggak? Enak banget, manisnya pas, coklatnya lumer di mulut, adonannya juga lembut banget ya Foodies. Gak heran sih dijuluki cookies the next level, karena rasanya itu beneran seenak itu Foodies. Meskipun coklatnya double combo, gak usah khawatir ya, manisnya tuh masih aman kok. Aku penasaran banget sih sama yang matcha. Rasanya ini matcha yang bisa diterima untuk semua orang karena dia bukan matcha pahit banget, masih ada manisnya tapi nggak terlalu pahit, jadi masih balance banget Foodies. Jadi Foodies pengen nyobain yang mana nih? Coklat lava yang meleleh atau matcha yang ada pahit-pahitnya dikit? Apa?
mau semuanya. Ya udah, samperin langsung aja lah ya ke Jalan Parakan di Pamulang, Tangerang Selatan. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.